Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi bahasan kita tentang microcontroller. Kita sudah membahas kemarin selayang pandang apa itu microcontroller dan apa perbedaannya dengan mikroprosesor. Kita lanjutkan lagi. Kita ambil contoh di sini salah satu microcontroller yaitu AT89S51. Kita lihat bentuknya seperti ini, kakinya. Jadi ada 40 kaki. Kemudian ini sudah keluar port 1 di sini, mulai port 10 sampai port 17. Kemudian port 2 di sini, port 20 sampai port 27. Kemudian port 3 mulai port 30 sampai port 37, dan port 0 mulai port 00 sampai port 07. Jadi ada 8 kali 4 port keluaran atau masukan yang bisa kita manfaatkan. Kita tidak usah memikirkan bagaimana isi dalamnya. Yang jelas kita tinggal pakai saja port-port ini semuanya. Kita tidak perlu bikin interface, tidak perlu macam-macam, langsung kita bisa pakai di sini. Karena di sini sudah keluaran atau masukan di sini. Nah, ini. Untuk mengeksekusi ini supaya ini bisa jalan, untuk menjalankan IC ini bagaimana? Kita cukup menambahkan yaitu kristal di sini. Kristal frekuensi. Nah, ini kita butuhkan berapa? Misalkan 8 MHz, 4 MHz, 15 MHz, 16 MHz, sampai 27 MHz. Kemudian di sini dipasang kapasitor sekitar yaitu sekitar 22 picofarad. Ya, di sini 22 picofarad cukup. Kapasitor-kapasitor kecil di sini. Seperti ini, tidak perlu tambahan lain, karena mengapa? Kristal ini sudah akan membangkitkan frekuensi osilator yang ada di dalam sini. Jadi dalam IC yang sekecil ini sudah ada clocknya di dalam, sudah ada osilatornya. Cuma dia perlu tambahan kristal di sini. Kita tahu pembangkit osilator yang digerakkan dengan kristal, maka frekuensinya stabil. Oke. Apalagi yang dibutuhkan? Cuma voltase di sini butuh 5 volt dan di sini ground. Sudah. Ini sudah bisa bekerja sudah. Tidak perlu tambahan-tambahan lainnya. Di dalam sudah ada ROM-nya, sudah ada RAM-nya, sudah ada timernya, sudah ada macam-macam di dalam sini. Bahkan sudah ada perangkat untuk komunikasi secara serial di sini. Nah, kita lihat di sini. Ada model yaitu two wire, ya, ada TWI di sini. Kemudian ada secara serial, kalau kita pernah mempelajari RS232, di sini ada TX, ada RX sudah. Kalau kita butuh interrupt, di sini ada interrupt juga. Ini ada, kalau kita butuh counter, timer, pakai ini bisa. Banyak sekali. Bahkan di sini disediakan untuk eksternal. Kalau kita butuh memori eksternal, maka bisa kita tambahkan ini AD0, ini bukan analog digital, tapi ini adalah alamat. Alamat ke 0, alamat sampai alamat ke 7, alamat ke 8 sampai alamat ke 15. Ini bisa dimultiplek dengan bus data di luar. Ini data ke 0 sampai data ke 7, 8 bit. Bisa kita tambah seperti itu, tapi jarang orang menambah seperti ini, jarang. Kecuali kalau kita butuh memori eksternal. Kalau enggak ya cukup ini bisa dipakai P0, P1, P2, P3. Sudah. Nah, ini dulu 8951. Ini tahun 2007 kemarin harganya baru 15.000. Nah, kurang tahu sekarang. Ya. Masukkannya pakai bahasa assembly. Waduh, ini bahasa assembly lagi. Jangan khawatir,
setelah itu ada lagi mikroprosesor berikutnya, mikrocontroller berikutnya yang mudah. Contohnya adalah ATmega 8535. Ini sudah adalah jenis AVR buatan Atmel Industry. ATmega 8535. Yang kelasnya ini banyak sekali macam-macam. Ini saya ambil salah satu contoh saja. Di sini bukan P0 lagi tapi PA. PA0 sampai PA8, PA7, terus PB0 sampai PB7. Kemudian ada PC0 sampai PC7, PD0 sampai PD7. Sama. Jadi ada 4 macam port yang masing-masing berisi 8 bit. 8 kali 4. Berarti 32 keluaran bisa kita gunakan di sini. Kita gunakan untuk gerakan lampu, peralatan, macam-macam. Gimana ini? Kita melihat di sini ada kristal juga. Tapi ini option saja. Tanpa ada kristal pun di dalam sudah ada RC osilator yang bisa bergerak sampai 4 MHz. Kalau kita cuma butuh di bawah 4 MHz, tidak perlu pasang kristal, sudah pakai RC osilator di dalam. Kalau kita ingin frekuensi yang stabil betul, ya tentu kita pasang kristal di sini. Tanpa dipasang kristal sudah bisa jalan. Jadi secara sederhana kita cuma nambah plus sama min ini saja sudah. Ini VCC, ini ground. Nah, kelebihannya kalau kemarin kita lihat VCC-nya di sini, kalau yang ini VCC-nya di sini, ground-nya di sini. Ini kalau kita masang IC ini kebalik di soketnya, bisa terbakar karena ini ground, ini VCC, jadi kebalik. Yang min dikasih plus, yang plus dikasih min. Tapi kalau ini memang didesain ground-nya di sini. Nah, ini kalau kita masang kebalik, maka yang ground tetap ground, yang plus VCC jadi AVCC di sini. Ground-nya ada 2. Sehingga tidak rusak IC ini. Tapi ya jangan dibalik, nanti fungsinya berubah nanti macam-macam ya. Oke, ini adalah contoh ATmega 8535. Di sini sama ada ini ada MOSI, MISO, SCK, SS. Ini adalah digunakan untuk TWI, untuk hubungan yang dikembangkan oleh salah satu industri, hubungan dengan 2 kabel. MOSI adalah master out, slave in. Kalau kita hubungan dengan IC yang lain ya, atau peralatan yang lain, ini untuk kalau yang jadikan master dia sebagai out, slave-nya sebagai in. Kalau ini master in, slave out. Jadi datanya dikeluarkan ke sana, dari slave balik ke sini. Nah, ini clock-nya, ini SCK ini adalah clock-nya. Ini adalah untuk memilih. Kalau ini dipilih berarti ini 0 gitu. Ya, kalau alatnya cuma 1 ya tidak usah dipasang, nggak apa-apa. Untuk timer, counter dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini RXD, TXD ini sebagai hubungan serial, RS232. Ya. Banyak sekali yang lain. Di sini ada SDA, ada SCL. Ini adalah untuk I2C. Ada satu hubungan antar IC atau peralatan yang dikembangkan oleh Philips ya, yang cuma menggunakan 2 kabel ini. Boleh dikatakan 1 kabel ya, 2 kabel. Tapi dari 2 kabel ini bisa mengakses 125 alat. Nah, jadi di sini bisa kita jendrek-jendrek banyak sekali, cuma butuh 2 kabel. Kalau ini MISO sama MOSI-nya ini cuma sama semuanya di paralel, alat-alat SCK juga di paralel. Tapi nanti setiap alat harus kita kasih 1 keluaran, misalkan dari PA0 ini untuk masuk ke SS yang satunya, masuk ke yang satunya lagi. Jadi setiap alat butuh 1 port, 1 bit. Jadi terbatas berapa bit kalau menghubungi alat. Cuma kecepatannya jauh lebih tinggi dibandingkan yang I2C ini. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Sekarang kita bahas ini saja. PA, PB, PC, PD ini bisa dipakai keluaran, bisa dipakai masukan. Selain itu, dilengkapi juga ADC di sini.
Maka kita kalau masang sensor, ngukur panas, ngukur tekanan, ngukur kelembapan, ngukur kecepatan angin, ngukur macam-macam, bisa langsung masuk di sini. Kita tidak usah masang lagi IC lagi. Bahkan ini ada RF, ini sebagai referensinya. Jadi tertinggi berapa. Kalau kita tidak mau masang referensi, kita pasang referensi ke VCC, kita program sudah referensinya VCC, bisa dia. Atau separuhnya VCC, ada fasilitasnya untuk itu. Jadi kita cuma nambahkan plus sama min, sudah bisa bikin alat ukur sudah. Mudah bukan? Nah. Kalau kita tidak ingin port yang begitu banyak, alat saya itu tidak butuh sekian banyak port, ya sudah kita ambil IC yang lain. Contohnya ATmega 8. Sama persis seperti itu tadi. Ada ADC-nya di sini. Nah, cuma nambahkan plus sama min sudah jalan. Nah, mudah bukan? Nah, ini. Terus kemudian akan tetapi plus di sini harus betul-betul tepat. ATmega 8 ini bisa jalan apabila plusnya ini antara 4,5 volt sampai 5,5 volt. Kalau kita isi di atasnya dari itu, di atas 5,5 volt akan rusak. Hati-hati. Kalau di bawah 4,5 volt akan tidak jalan. Maka bagaimana supaya ini betul-betul gitu? Kan pada listrik itu kan naik turun. Keluaran dari adaptor adanya 6 volt. Tulisannya 4,5 volt, ternyata di situ 3 volt. Kadang 6 volt, kadang 7 volt. Tidak mesti naik turun. Maka kita harus bikin penstabil di sini. Kita tambah penstabil. Nah, kita ambil satu IC. Di sini ada 7805, murah ini. Nah, kita tidak usah mikir bingung-bingung. Input dari adaptor kita masukkan di sini. Ini kita hubungkan dengan min. Outputnya di sini jaminan 5 volt. Sudah sini naik turun, sini tetap 5 volt. Nah, lebih bagus lagi kalau ditambah kapasitor seperti ini. Jadi hubungannya seperti ini. Ini masukannya 7,5 volt sampai 15 volt, tidak masalah naik turun. Ya. Kita pasang kapasitor, boleh 0,1 mikro atau 1 mikro aja bisa. Lebih besar tapi lebih bagus, lebih halus. Ya. 10 mikro, 100 mikro, tidak apa-apa. Nah, ini. Seandainya ini tidak dipasang juga tidak apa-apa. Ya. Jadi cuma ini input, ini output, ini ground. Sudah keluarannya 5 volt. Jadi kita pasang di sini outputnya, jaminan 5 volt ini sudah bisa berfungsi. Nah, sebagai contoh, kita lihat peragaan berikut ini. Di sini kita lihat plus kita masukkan ke masukan dari 7805. Ini kita hubungkan ke ground, kaki tengahnya. Ini kaki tengahnya kita lihat ground. Kemudian outputnya langsung kita sambungkan ke sini sehingga ini bermuatan positif 5 volt yang sudah distabilkan. Kemudian kita hubungkan ke IC microcontroller. Di sini plusnya ini adalah IC ATmega 8. Minnya kita hubungkan, plus kita hubungkan. Ini kita program, sudah diprogram untuk mengeluarkan lampu kedip-kedip di port D. Port D0 seperti ini. Ini kita hubungkan dengan resistor ke min. Sudah jalan sudah. Jadi tinggal nambah plus, min, sudah jalan. Oke. Terus bagaimana cara memprogramnya? Nah, kita lihat akan kita lihat di video berikutnya.